Definisi stunting itu adalah kondisi pertumbuhan anak yang terlambat akibat kekurangan gizi kronis yang dapat menyebabkan tinggi badan anak lebih rendah dari standar normal usia dan jenis kelaminnya. Stunting itu terjadi pada anak-anak di bawah 5 tahun dan dapat memiliki jangka panjang pada kesehatan dan perkembangan anak. Stunting dapat disebabkan dari beberapa faktor, termasuk kekurangan gizi, infeksi kronis, kurangnya akses ke layanan kesehatan, dan kurangnya pengetahuan tentang gizi yang baik. Terus juga dampak jangka panjang pada anak itu termasuk pertumbuhan fisik yang terlambat, perkembangan kognitif yang terhambat, risiko penyakit yang meningkat, kemampuan belajar yang menurun, terus juga produktivitas yang menurun di masa depan. Saya akan jelaskan tentang dampak stunting pada anak. Yang pertama yaitu pertumbuhan fisik. Stunting dapat menyebabkan pertumbuhan fisik yang terhambat sehingga anak memiliki tinggi badan yang lebih rendah dari standar normal. Yang kedua, ada perkembangan kognitif. Stunting dapat mempengaruhi perkembangan kognitif sehingga anak memiliki kemampuan belajar yang lebih rendah dan kesulitan dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Dampak stunting yang ketiga yaitu risiko penyakit seperti infeksi, penyakit kronis, dan kematian. Stunting dapat meningkatkan risiko penyakit. Yang keempat, kemampuan belajar. Stunting dapat mempengaruhi kemampuan belajar anak sehingga anak memiliki kesulitan dalam mengikuti pelajaran di sekolah dan memiliki prestasi yang lebih rendah. Yang kelima, produktivitas. Stunting dapat mempengaruhi produktivitas anak di masa depan sehingga anak memiliki kemampuan kerja yang lebih rendah dan pendapatan yang lebih rendah. Selanjutnya, dampak stunting pada anak yang keenam adalah kesehatan mental. Stunting dapat mempengaruhi kesehatan mental anak sehingga anak memiliki risiko depresi, kecemasan, dan masalah mental lainnya. Yang ketujuh yaitu soal sosial ekonomi. Stunting dapat mempengaruhi sosial ekonomi keluarga sehingga keluarga memiliki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan memiliki pendapat yang lebih rendah. Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan beberapa cara, termasuk yang pertama memberikan ASI eksklusif. Memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan dapat membantu mencegah stunting. Yang kedua, makanan pendamping ASI atau MPASI yang seimbang. Memberikan PASI yang seimbang dan variatif dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak tentunya. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan rutin. Melakukan pemeriksaan kesehatan rutin dapat membantu mendeteksi stunting sejak dini. Yang keempat, imunisasi. Melakukan imunisasi dapat membantu mencegah penyakit yang dapat menyebabkan stunting. Menjaga kebersihan dan sanitasi dapat membantu mencegah infeksi yang dapat menyebabkan stunting. Yang keenam, pendidikan gizi. Memberikan pendidikan gizi kepada ibu dan keluarga dapat membantu meningkatkan pengetahuan tentang gizi yang baik. Yang ketujuh, suplementasi gizi. Memberikan suplementasi gizi seperti zat besi dan vitamin A dapat membantu mencegah stunting. Dan yang kedelapan, pengawasan pertumbuhan. Melakukan pengawasan pertumbuhan anak dapat membantu mendeteksi stunting sejak dini. Selain itu, pencegahan stunting juga dapat dilakukan dengan meningkatkan yang pertama, akses ke layanan kesehatan. Meningkatkan akses ke layanan kesehatan dapat membantu meningkatkan kesehatan anak. Yang kedua, pendidikan. Meningkatkan pendidikan dapat membantu peningkatan mengetahui tentang gizi yang baik. Yang ketiga, ekonomi. Meningkatkan ekonomi dapat membantu meningkatkan akses ke makanan yang seimbang. Ini yaitu indikasi yang tepat untuk pencegahan stunting. Di sini MPASI atau makanan pendamping ASI yang tepat untuk pencegahan stunting adalah makanan yang seimbang dan variatif yang mencakup yang pertama, sumber karbohidrat, ada beras merah, jagung, kentang, dan gejala. Yang kedua, sumber protein, daging ayam, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Yang ketiga, sumber vitamin dan mineral, ada sayuran, ada wortel, buncis, brokoli, buah-buahan, ada apel, pisang, dan jeruk. Sumber lemak, minyak zaitun, minyak kelapa, dan kacang-kacangan. Contoh MPASI yang tepat untuk pencegahan stunting. Di sini ada 4.
Yang pertama, bubur beras merah. Ada beras merah, sayuran, dan daging ayam. Yang kedua, bubur kacang hijau, sayuran, dan telur. Yang ketiga, telur rebus. Ada telur rebus dengan sayuran. Yang keempat, daging ayam dengan sayuran. Ada daging ayam dengan sayuran dan nasi merah. Ibu, saya mau bertanya di sini, contoh sayuran yang baik untuk MPASI itu apa? Contohnya ada wortel, buncis, dan brokoli. Terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang tips memberikan rekreasi. Yang pertama, mulai dengan makanan yang sederhana dan mudah dicerna, seperti bubur beras merah atau bubur kacang hijau. Yang kedua, tambahkan variasi makanan untuk memastikan anak mendapatkan nutrisi yang seimbang. Yang ketiga, pastikan tekstur makanan untuk memastikan anak dapat mengunyah dan menelan yang baik. Yang keempat, jangan tambahkan gula atau garam pada MPASI karena menyebabkan anak terbiasa dengan rasa manis atau asin. Yang kelima, mulai dengan jumlah yang kecil dan secara bertahap meningkatkan jumlahnya. Yang keenam, perhatikan reaksi anak saat makan. Jika anak menunjukkan tanda-tanda alergi atau tidak toleransi, segera hentikan pemberian makanan tersebut. Yang ketujuh, jangan memaksa anak makan jika anak tidak ingin makan, karena dapat menyebabkan anak menjadi stres dan tidak mau makan. Yang kedelapan, makan bersama dengan anak dapat membantu anak belajar makan dan menyiapkan nafsu makan. Yang kesembilan, pilih makanan yang segar dan tidak basi untuk memastikan anak mendapatkan nutrisi yang baik. Dan yang terakhir, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan saran yang lebih spesifik tentang MPASI. Baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai contoh menu MPASI. Untuk bayi 6-8 bulan, pada hari Senin itu pada pagi bubur beras merah dengan sayuran wortel dan buncis. Siang daging ayam dengan nasi merah dan sayuran, brokoli, kacang panjang. Dan sore telur rebus dengan sayuran wortel dan buncis. Dan Selasa pagi bubur kacang hijau dengan sayuran kacang panjang dan wortel. Siang ikan dengan nasi merah dan sayuran brokoli, kacang panjang. Sore sayuran wortel, buncis dengan nasi merah. Dan Rabu pagi bubur beras merah dengan sayuran brokoli dan kacang panjang. Siang daging sapi dengan nasi merah dan sayuran wortel dan buncis. Pada sore telur rebus dengan sayuran kacang panjang dan wortel. Dan di sini ada kesimpulan, MPASI yang tepat sangat penting untuk menjaga stunting, memberikan MPASI yang seimbang dan variatif, konsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan saran yang lebih spesifik. Video pilihan dari kami